Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas yang luar biasa, bertemu lagi dengan saya, Aryanto, guru Bahasa Indonesia SMP Muhammadiyah, program khusus Kota Barat Surakarta. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat cerdas yang luar biasa untuk belajar tentang materi kali ini adalah teks laporan percobaan. Sahabat cerdas yang luar biasa, insya Allah ya, kalian pernah melakukan kegiatan percobaan, penelitian, praktikum ketika pelajaran IPA di laboratorium sekolah. Kemudian lanjutannya adalah biasanya kalian diminta untuk menyampaikan laporan percobaan. Seperti siswa yang saya pernah baca di media yang mendapat atensi yang luar biasa dari masyarakat karena hasil penemuannya, yaitu siswa dari SMA salah satu di sekolah Kalimantan Tengah, di mana siswa itu berhasil melakukan percobaan, kemudian menghasilkan penemuan obat kanker dari akar tanaman bajakah yang merupakan akar tanaman khas Kalimantan. Obat itu kemudian diuji cobakan ke seekor tikus dan luar biasa dalam 2 minggu kankernya hilang. Dan alhasil dari hasil penemuan itu, 2 siswa itu berhasil mendapatkan medali emas di Olimpiade Sains di internasional. Luar biasa, bukan? Apakah kalian juga bisa seperti itu? Jawabannya pasti bisa. Karena 2 siswa itu berhasil karena berhasil melakukan percobaan, mendapatkan sebuah penemuan, dan berhasil menyajikan dalam teks laporan percobaan secara lisan dan tulis. Oleh karena itu penting kita belajar kaitan dengan tema kali ini adalah teks laporan percobaan. Nah, anak-anak, dalam tujuan teks laporan percobaan kali ini adalah kalian nanti diminta untuk mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan dan kalian mampu untuk menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan dengan benar. Baik, mari kita simak contoh teks laporan percobaan berikut ini. Ya, ada contoh teks laporan percobaan yang mungkin sangat mudah sekali karena membuat telur asin. Ya, telur asin adalah telur bebek yang sudah melalui proses pengasinan terlebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi sehingga mengkonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya sederhana. Nah, kemudian alat bahannya apa saja? Ada telur bebek, abu gosok, tanah liat dan garam, dan amplas. Bagaimana cara membuatnya? Cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas kulit telur sampai tipis, campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata, lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran, dan diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Kemudian hasilnya telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek menjadi lebih banyak dan tidak begitu amis. Nah, simpulan pembuatan telur asin di atas dapat menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Namun, bagi penderita darah tinggi, tidak disarankan mengkonsumsi telur asin karena kandungan garam yang sangat tinggi. Meskipun kandungan gizinya lengkap, tapi telur asin tidak dianjurkan dalam jumlah yang banyak. Baik, anak-anak, dari contoh teks laporan percobaan tadi, silahkan kalian identifikasi
informasi yang ada di dalamnya. Nah, biasanya informasi yang ada dalam teks laporan percobaan ada 5 hal pokok. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil, dan yang kelima simpulan. Silahkan kalian jelaskan dengan menggunakan kalimatnya masing-masing dengan bahasa yang mudah dipahami. Baik anak-anak, nah tentunya dari contoh tadi mungkin kalian sudah bisa merumuskan kira-kira apa sih teks laporan percobaan. Ya, teks laporan percobaan dari kata percobaan, penemuan, penelitian, eksperimen, dan laporan, di mana sebuah kegiatan yang menyampaikan hasil pengamatan kegiatan yang sudah pernah dilalui. Maka dari itu, apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks non-fiksi yang menyajikan laporan penelitian percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmuwan. Karena hal itu, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku, yang sesuai dengan kaidah pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia dan kamus. Dan biasanya anak-anak, teks laporan percobaan digunakan dalam praktikum, penelitian, karya ilmiah, dan sebagainya. Nah, kemudian fungsi dari teks laporan percobaan ini apa saja sih? Ya, ada 3 garis besarnya. Yang pertama adalah fungsi informatif, di mana teks laporan percobaan ini sebagai bentuk informasi dari hasil percobaan yang disampaikan kepada khalayak sehingga khalayak tahu. Yang kedua adalah fungsi dokumentatif, di mana teks laporan percobaan ini sebagai dokumen dan dapat digunakan sebagai bahan studi ketika ada orang yang mau melakukan percobaan yang serupa. Dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban ilmiah daripada orang yang melakukan percobaan atau penelitian. Berikutnya, nah, syarat atau ciri-ciri laporan percobaan. Nah, ada 3 hal pokok yang kalian harus pahami sebagai ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama adalah karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka menggunakan bahasa baku, bahasa yang baik dan benar, bahasa yang sudah sesuai dengan kaidah pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia dan kamus besar bahasa Indonesia tentunya ya. Dan yang kedua, syaratnya adalah objektif, bahwa laporan percobaan menyampaikan hasil percobaan yang apa adanya, yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Walaupun ketika hipotesa sampai dengan hasil itu ada perbedaan, tapi tetap disajikan dengan menggunakan sesuatu hal yang sesungguhnya, sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah sistematis, bahwa menyampaikan laporan hasil percobaan juga sesuai dengan sistematika urut ya, dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan tentunya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah fakta, bahwa teks laporan percobaan menyajikan data-data yang faktual. Faktual itu apa? Yang pasti dan dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, menghindari kata mungkin, kira-kira, seandainya, dan sebagainya. Baik, anak-anak yang luar biasa terakhir, ya. Ketika kalian sudah mampu untuk bisa mengerti teks laporan percobaan, fungsinya apa, ciri-cirinya apa, yang terakhir menyimpulkan. Bagaimana sih menyimpulkan teks laporan percobaan? Mudah. Ketika menyimpulkan itu merupakan pendapat pikiran dari penulis dari pokok-pokok yang sudah disampaikan dalam laporan percobaan. Maka ada 3 langkah. Cermati teks laporan percobaan. Yang kedua, identifikasi pokok-pokok laporan percobaan. Yang ketiga, kalian ambil intisari daripada pokok-pokok itu menghasilkan simpulan. Dan kalian sajikan simpulan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, dengan bahasa yang mudah dipahami. Baik, anak-anakku yang luar biasa, demikian materi pertama dari teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang mau lebih detail silahkan kalian lihat di masaridesi.blogspot.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.